Setiap perusahaan itu kan punya mesin pertumbuhannya sendiri. Tapi seringkali mesin yang paling kuat itu justru yang paling nggak kelihatan. Bukan teknologi canggih, bukan juga modal besar, tapi orang-orang di dalamnya. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng cara menyalakan mesin itu lewat pengembangan sumber daya manusia. Kita akan lihat kenapa investasi pada tim Anda itu adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan. Coba deh pikirin sebentar. Apa sih senjata rahasia terhebat yang dimiliki sebuah organisasi? Mungkin yang langsung kepikiran itu adalah produk inovatif atau mungkin teknologi mutakhir. Tapi jawabannya sebenarnya jauh lebih fundamental dan yang lebih manusiawi. Senjata rahasia itu adalah orang-orangnya. Oke, sekarang mari kita selami lebih dalam lagi. Kenapa sih manusia jadi kuncinya? Karena gini, berinvestasi pada orang-orang kita itu bukan lagi sekedar hal yang baik untuk dilakukan atau formalitas doang. Ini adalah strategi inti, tulang punggung, untuk bisa sukses dalam jangka panjang dan tetap kompetitif. Nah, tujuan utamanya itu jelas banget dan semuanya saling nyambung. Pertama, pastinya untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Ini dasarnya, kalau kompetensinya naik, otomatis kinerja organisasi secara keseluruhan juga ikut terdongkrak kan? Nggak cuma itu, ini juga cara kita mempersiapkan seluruh tim untuk siap menghadapi perubahan. Yang kita tahu pasti akan datang. Dan yang penting juga, ini semua membantu setiap individu untuk mengembangkan karir mereka. Jadi, ini benar-benar win-win solution untuk semua pihak. Sekarang kita masuk ke konsep intinya nih. Banyak banget orang yang sering menyamakan antara pelatihan dan pengembangan. Kedengerannya mirip, tapi sebetulnya keduanya punya perbedaan yang sangat mendasar dan krusial banget untuk kita pahami. Nah, tabel ini ngejelasinnya dengan simple dan jelas banget. Lihat deh, pelatihan atau training itu fokusnya jangka pendek. Tujuannya ngasih keahlian spesifik untuk pekerjaan yang sekarang. Contohnya, belajar pakai software baru. Nah, kalau pengembangan atau development itu beda. Fokusnya jangka panjang. Tujuannya itu membangun kapasitas kita buat peran-peran di masa depan. Ini lebih soal perjalanan karir, bukan cuma tugas sehari-hari. Jadi gimana cara nyambunginnya? Gini, kombinasi dari pelatihan jangka pendek dan pengembangan jangka panjang ini, semuanya itu ada di bawah satu payung strategi besar yang kita sebut pengembangan sumber daya manusia atau HRD. Intinya, ini adalah pendekatan yang terencana buat meningkatkan kualitas tim lewat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir. Dan ujung-ujungnya cuma satu, bikin organisasi jadi lebih kompetitif. Oke, konsepnya udah dapat. Sekarang kita beralih ke bagian yang lebih praktis ya. Anggap aja ini adalah semacam kotak peralatan modern yang bisa dipakai oleh para manajer atau pimpinan untuk membangun tim yang solid dan kompeten. Ada beberapa metode inti yang dari dulu sampai sekarang terbukti efektif. Pertama, on the job, ya artinya belajar sambil kerja. Contohnya kayak guru baru yang langsung praktek ngajar di kelas. Terus ada kebalikannya, off the job, yang dilakuin di luar kantor. Misalnya kita ikut seminar atau workshop. Dan yang juga powerful banget, terutama untuk leadership, adalah coaching. Di sini ada bimbingan langsung dari ahli atau senior. Tapi tentunya di era sekarang ini nggak bisa dipungkiri kalau pelatihan digital jadi primadona. Kenapa? Karena ini ngasih fleksibilitas yang luar biasa. Kita bisa bicara soal modul e-learning yang bisa diakses kapan aja, di mana aja. Ada webinar yang interaktif, platform pembelajaran digital kayak LMS yang bisa ngatur semua materi. Bahkan sekarang udah ada loh pelatihan yang berbasis AI atau kecerdasan buatan. Punya semua metode itu satu hal, tapi gimana caranya merangkai semua itu jadi satu program yang benar-benar efektif dan punya dampak nyata? Ini nggak bisa asal-asalan loh, ada semacam cetak biru atau tahapan yang perlu kita ikuti biar hasilnya maksimal. Prosesnya itu logis banget, ada 4 tahap. Selalu dimulai dari analisis kebutuhan. Jadi kita cari tahu dulu sebenarnya apa sih yang kurang, apa yang dibutuhin. Setelah itu baru masuk tahap 2, perencanaan program, di mana kita tentukan tujuannya, materinya apa, dan metode mana yang paling pas. Ketiga, baru deh implementasi, alias eksekusi pelatihannya. Nah, yang terakhir, dan ini sering banget kelewat padahal krusial, yaitu evaluasi. Di sini kita ukur programnya berhasil nggak, ada dampaknya nggak ke performa. Oke, kita udah bahas konsepnya, metodenya, sampai cara bikin programnya. Sekarang, yuk kita lihat gambaran yang lebih besar. Dengan semua perubahan yang terjadi begitu cepat, sebenarnya seperti apa sih wajah masa depan pembelajaran di dunia kerja? Kalau kita lihat model pengembangan modern, fokusnya itu udah nggak cuma satu aspek aja. Pengembangan yang berbasis kompetensi itu seimbang. Ada porsi untuk keterampilan teknis, yaitu hard skills yang spesifik untuk pekerjaan,
Tapi itu juga harus diimbangi dengan porsi yang signifikan untuk keterampilan manajerial, biar bisa memimpin. Dan yang nggak kalah penting, soft skills, kayak komunikasi, kolaborasi, dan cara berpikir kritis. Nah, semua ini pada akhirnya mengarah ke sebuah ide yang keren banget, yaitu menciptakan organisasi pembelajar berkelanjutan atau Continuous Learning Organization. Maksudnya apa? Ini adalah sebuah budaya di mana belajar itu bukan lagi sebuah acara atau event setahun sekali, tapi belajar itu sudah terintegrasi, sudah jadi bagian dari pekerjaan sehari-hari setiap orang. Belajar sudah jadi DNA perusahaannya. Tentu aja, untuk sampai ke sana perjalanannya nggak gampang. Tantangannya besar. Ada transformasi digital yang menuntut semua orang harus melek teknologi. Ada permintaan yang tinggi banget akan keterampilan abad 21. Dan, yang pasti, lingkungan kerja yang terus berubah berarti program pengembangan kita harus selalu adaptif. Nggak bisa kaku. Inilah kenapa peran HRD yang strategis jadi sangat-sangat vital hari ini. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama, entah itu untuk diri sendiri atau untuk organisasi tempat kita bekerja. Apakah organisasi Anda selama ini hanya sekedar memberi pelatihan atau sudah benar-benar membangun budaya belajar? Jawabannya bisa jadi penentu masa depan.